Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rabbana ya rahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan sambung kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita akan belajar bahasa Arab melalui Al-Quran dengan kaidah harfiah Al-Furqan. Alhamdulillah kita sudah masuk surah Luqman ayat yang ke-18. Okey, sila dibuka Al-Qurannya, surah Luqman ayat ke-18. Ustaz membaca dan sila puan-puan menyimak apa yang Ustaz baca. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. wa dan la mana jangan, tusair kamu palingkan atau condongkan ya. Khaddaka pipi ya. Apa ni maksud pipi di sini itu wajah ya, wajah engkau ya. Pipi atau wajah engkau linnas kepada manusia ya. Wala tamshi dan jangan engkau berjalan fil ardi di bumi ya. Muka bumi marahan dengan perasaan sombong ya, atau takabur. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak dia menyukai kulla setiap mukhtalin orang yang berbuat sombong, fakhur ya, lagi membangga diri ya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan ya adab-adab kita ketika kita pertama kita menjaga komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjaga dakwah kita ayat 17 ya, supaya kita ingatkan orang yang berbaik ya, kemudian supaya kita menegah orang daripada melakukan kejahatan, kemungkaran ya. Jadi hakikatnya ini semua ini adalah kewajiban kita juga ya. Jadi bukan berarti orang menyuruh orang yang berbaik saja, menjaga kemungkaran juga satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menyuruh ketika kita mendirikan sholat, kita menyuruh orang berbaik, ketika mencegah orang atau menegah orang daripada melakukan kejahatan, kemungkaran, kita perlu memiliki kesabaran. Kadang-kadang ada orang yang tidak suka dengan kita, mencongkok kita atau menghina kita ya, mempeli kita, tapi maknanya itulah tanda-tanda kita apabila kita diberikan hal-hal yang baik ini, kita perlu keteguhan hati dalam urusan-urusan ini. Dan kemudian adab kita ketika kita berdakwah, kita mengingatkan orang ya, artinya kita dalam kita berkomunikasi dengan orang, maka kita perlu menjaga adab-adab ya. Adabnya janganlah kita memalingkan wajah dari orang ya. Apabila kita bercakap dengan orang ataupun orang bercakap dengan kita ya, janganlah kita seolah-olah kita merasa orang yang besar, orang yang hebat, orang yang ini ya. Biasanya ini orang-orang yang diberikan kelebihan ya, kelebihan dari segi duniawi lah ya, kedudukan, ke harta, ke yang kita dimiliki, para serupanya lah. Kadang-kadang dia tanah mandang ya. Rasulullah sendiri pernah diingatkan ya, ketika Rasulullah ada orang yang ingin bertanya ya. Ketika itu Rasulullah melihat nih orang ini seolah-olah kurang berpotensi ya, karena dia orang yang buta ya. Sehingga Allah mengingatkan abasa wa tawalla anja'ahul a'ma ya. Jadi Rasulullah bermasam muka, maknanya dia tak memandang gitu, tak memandang orang-orang yang ini ya, orang yang buta ni. Seolah-olah dia tengok orang yang diberikan memiliki kedudukan yang tinggi kan, jawatan yang tinggi ya. Sedangkan orang yang buta ni dianggap tak kurang dihargai ya. Jadi oleh itu
kita perlu memiliki keseimbangan dalam kita berkomunikasi dengan orang tapi artinya janganlah kita memandang orang itu rendah kadang-kadang biasanya bila kita memiliki kedudukan yang tinggi nih sebagai seperti seorang bos kan pimpinan kan jadi ini jangan sampai berlaku jadi Rasulullah sendiri seorang pimpinan tertinggi tapi beliau dengan orang-orang miskin sangat dekat rapat begitulah Umar bin Khattab padahal dia seorang pemimpin tertinggi sebagai khalifah tapi beliau suka selalu melihat keadaan masyarakatnya jadi bukan ketika dia memiliki jawatan tinggi memiliki misalnya contohnya dia pimpinan dia ada jawatan dia boleh memberikan agihan harta zakat contohnya dia suruh orang lain sepatutnya dia kena turun melihat dia memiliki harta zakat maka dia kena turun melihat orang yang memerlukan jangan dia suruh orang lain apa yang sepatutnya dia lihat sendiri ini sangat memerlukan oleh itu sebagai seorang pemimpin dia atau orang yang memiliki kekuasaan dia punya amanahnya tinggi malah dia tidurnya rehatnya kurang jadi jangan beranggapan orang yang memiliki kuasa pemimpinan dia adalah orang yang senang renang bukan patutnya dia rehatnya kurang artinya dia kena melihat orang-orang sekeliling dia termasuk kita juga artinya ibu bapa kita kena lihat anak-anak kita bagaimana pendidikan ibadahnya jangan kita tambah kesan mengaji ingatkan diri Ustaz sendiri kadang-kadang kita kena ambil berat kita kurangkan rehat kita tapi untuk kepentingan anak-anak kita jadi maknanya nanti dia bekalan dia sudah cukup bila dia sudah tahu ibadahnya sholatnya jadi insyaallah itu sebagai seorang pemimpin seorang ibu seorang ayah ataupun adik-beradik yang lain kita kena ambil berat tapi tentunya maksudnya di sini akhlak kita memberikan contoh yang baik dalam berkomunikasi dan juga bila kita berjalan pun begitu juga kadang-kadang bila orang sudah memiliki jawatan yang tinggi memiliki kekayaan harta ketika berjalan tuh dia berbeza dia seolah dia busung keadaannya artinya dengan sombong jadi maknanya hal ini biasa berlaku tapi oleh itu Allah mengingatkan dalam berjalan kita jangan ada perasaan sombong nanti ayat selanjutnya malah ditekankan lagi supaya kita bersederhana karena apa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin maksudnya tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada seberat biji darah daripada perasaan sombong. Seberat biji darah aja rasa sombong itu tak masuk surga. Jadi oleh itu kita kena minta ampun pada Allah dan ada perasaan sombong dalam hati kita. Jadi kalau orang yang kaya sombong tak boleh. Apalagi orang yang miskin sombong. Karena ada juga orang yang miskin pun sombong juga. Orang yang kaya sombongnya tak boleh. Apalagi orang yang ini sudah keterlaluan. Jadi maknanya maksudnya semuanya sama. Hakikatnya orang yang manusia ini dia semuanya jangan ada perasaan yang hanya memiliki sifat takabur hanya Allah sahaja. Makhluknya tak boleh. Karena hakikatnya apa saja yang kita miliki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itu kita bersyukur, kena ridho kena serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah nyatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sebenarnya Allah tidak suka orang yang memiliki perasaan sombong dan membangga diri. Jadi tengoklah aku ni berjaya, anak-anakku berjaya. Jangan. Siapa dulu. Jadi maknanya kita kena terus kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah bagi rezeki. Sedikit banyak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang yang beriman dan bertakwa. Jadi orang yang beriman bertakwa adalah
syukru bil jazil, ya, maknanya dia berterima kasih dengan yang banyak. War ridha bil qalil, dan juga ridha dengan yang sedikit, ya. Kemudian wal amalu bitanzil, kita juga beramal dengan apa yang Allah turunkan, ya, dari Al-Quran, ya. Juga wal isti'dahu liyaumir rahil, kita juga membekali diri, menyiapkan diri kita untuk apa? Kepada hari yang kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali ke rahmat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi dari itu yang kembali kepada Allah hanya yang Allah terima adalah illa man atallaha biqalbin salim, orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang bersih, salim. Jadi kalau yang hatinya ada perasaan dengki, ada yang perasaan sombong, ini Allah tak terima. Allah sucikan dulu. Jadi oleh itu ini akan dirusak juga, ya. Jadi jangan sampai kita ada perasaan-perasaan seperti itu, ya. Dengan kawan-kawan kita, sahabat kita, saudara mara kita, ya, keluarga kita, ya. Kita bersyukur, terima kasih. Jadi oleh itu ada seorang sahabat yang dia digolongkan ke dalam ahli syurga. Ya, kenapa? Ketika disuruh sahabatnya untuk menziarahinya karena dia termasuk ahli syurga, tengok amalan biasa aja, bayang biasa aja. Kemudian dia balik lagi pada sahabatnya bertanya, menyatakan pada Rasulullah, dia ada hal yang istimewa. Sekarang kamu tanya lagi, apa yang pergi lagi jumpa dengan jumpa dia, apa amalan yang biasa dia lakukan. Jadi sebelum tidur dia memaafkan orang. Ini kadang-kadang kita perlu muhasabah, ya. Adakah kita sebelum tidur, ya, ada kita ingat apa dosa-dosa kita pada hari itu, istighfar, astagfirullahaladzim, ya. Kemudian adakah kita ada orang yang melakukan silap pada kita, maafkan. Allah, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita ada perasaan dendam, ya, astagfirullah, pada orang, ya. Padahal itu tidak boleh, ya. Tidak patutnya bagi orang yang beriman. Dia mesti bila dia ada perasaan seperti itu, dia sebenarnya membebankan diri dia, ya. Jadi berat hidupnya, susah, ya. Jadi ibaratnya kalau kita gelas air nih, kita ada isi air kan, ya. Isi air mungkin kalau 1 menit kita pegang oke lah kan, tapi kemudian setengah jam kita buat macam ini aja, macam mana? Mungkin ke tangan kita dah mulai 1 jam, macam mana? Makin berat lagi. Kalau 2 jam, macam mana? Kalau 6 jam, kita pegang air yang masih ada, kita pegang macam ini aja. Kemudian sampai 10 jam, ya, 24 jam, kita biar macam ni, apalagi sampai berbulan-bulan, tentunya kita akan berat. Nah, ibaratnya itulah dosa kita, ya. Dosa kita ni ataupun yang kita perasaan dalam hati kita ni, kalau kita simpan dia, kita tidak maafkan orang, ya, sebenarnya dia akan membebankan dalam. Tapi kalau kita maafkan orang, ya, kemudian kita mengingat kebaikan-kebaikan orang, ya, positif, yang baik itu, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi hal yang baik dalam diri kita, insya Allah. Kita akan menjadi jiwa yang tenang dan tentram, insya Allah. Baik, kita kembali kepada ayat ini, kembali kepada bahasa Arab, insya Allah. Silakan.